Nah ini Masya Allah nih Ustaz, ini orang tua pasti menanti nih. Karena tadi kita break sejenak ya dengan mengatakan, nah nanti pasti akan ada solusi. Nah sebelum mereka bertanya, karena juga pengen tahu nih, karena kan Ustadz ini sebagai pendiri, ya udah itu juga pengawas ya di Mahdoro. Nah Mahdoro itu apa nih Ustadz? Ya apakah Mahdoro itu sama juga dengan pondok-pondok, pokoknya hanya sebelah Quran ya, bahasa, bahkan ada sebagian ya udah mulai tentang hadis ya, tapi ya sudahlah, karena tugas kami hanya mencetak ulama. Nah berarti nanti orang tua akan kita arahkan yang anaknya pengen jadi ulamanya ke sini. Tapi permasalahannya kalau ada orang tua juga pengen, Ustaz anak saya pengen jadi dokter dong. Nah gimana nih Ustaz, apa perbedaannya Mahdoro dengan yang lainnya gitu, Pak? Baik, ya jadi sebelum nanti kita terangkan tentang ya cita-cita dan target besar. Ya ini kan kadang nama itu ada maksud. Betul. Ya untuk Mahdoro ini sebetulnya dia bukan nama yang baru. Ya dia nama lembaga pendidikan yang bahkan sejak zaman kebesaran Islam itu sudah tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Nah, kita ingin munculkan itu kembali. Ya, dan ada beberapa istilah yang digunakan ya oleh ya para ulama kita terkait dengan lembaga pendidikan. Ya ada Mahdoro, ada Kutab, ya. Kemudian nanti ada namanya Ma'lama dan beberapa tempat yang lain. Ya, namun kenapa kita memilih nama Mahdoro? Dikatakan Mahdoro ini dari kata hadoro. Hadoro itu hadir. Dari kata hudur, ya hadir. Nah ini menarik kalau ya nanti kita kaitkan dengan kosakata yang ada dalam Al-Quran. Nah makanya kenapa selalu rujukannya Al-Quran. Ya kan ini kurikulum yang dengannya Nabi mengawal kebangkitan umat ini. Nah di Al-Quran itu ada kata hadoro, ada kata ja'a, ya sama-sama datang, ada kata ata. Tapi menariknya hadoro ini Allah gunakan ya salah satunya untuk kisah Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu hadir pada Yakub? Nah, pertanyaannya, Nabi Yakub sudah meninggal atau belum? Belum. Ya id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Nah, kematiannya sudah hadir. Tapi beliau masih hidup. Nah, berbeda ketika Allah gunakan kata ja'a, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Tatkala kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia. Sudah mati atau belum? Sudah. Nah, berarti hadara digunakan untuk kedatangan kematian yang orangnya belum mati. Tapi kalau ja'a digunakan untuk ya kematian yang orangnya memang sudah mati. Nah, sehingga maksudnya apa? Ya, jadi kata hadara ini kehadiran murid-murid ya untuk belajar ilmu kepada ahli ilmu yang ketika hadir itu fisiknya hadir, ya kemudian pikirannya hadir, jiwanya hadir, dan hadirnya itu sampai selesai dengan menguasai ilmu yang dipelajari di tempat itu. Nah, sehingga kata hadara itu tidak sembarangan, yang darinya ulama mengambil kata mahdara. Bukan sekedar datang, tapi hadir dalam artian benar-benar hadir untuk ilmu. Masya Allah. Nah, ini cuma tagline-nya menarik nih, Sam. Kalau kita lihat. Jadi generasi pemakmur bumi. Hamba Allah pemakmur bumi. Hamba Allah pemakmur bumi. Nah, ini Masya Allah nih. Nah, ini apa sih, kenapa menjadi tagline ini kita ambil ya? Tadi oke lah, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ya ini kan kondisinya ahli ilmu itu hadir, ya santri juga hadir, ketemu fisiknya lagi, ya jadi tidak hanya fisiknya tapi semuanya hadir ya di situ untuk bisa menerima keilmuan. Nah tapi kan di sini ada tagline yang luar biasa. Yang lainnya kan hanya menjadi generasi yang beriman, bertakwa, ya beramal soleh, hanya sebatas itu kan, menjadi cerdas dan segala macam. Nah itu. Nah tapi ini unik nih. Nah ini apa menjadi alasannya? Baik, ya jadi tadi kalau mahdara dari kata hudur, tapi dia punya akar kata yang lain, yang darinya nanti kita ambil tagline itu. Masya Allah. Ya, jadi kata hadara, peradaban. Nah ini orang hari ini, ya kalau bicara peradaban, dia tidak akan paham tentang peradaban. Ya manakala tidak dikembalikan ke akar katanya ini, karena orang Barat pun yang mengambil kata peradaban terjemahan dari kata ini. Nah jadi di Islam, ya atau saat itu orang-orang Arab menyebut peradaban hadara. Nah
jadi hadhara ini diterangkan di dalam kitab-kitab mu'jam. Jadi mu'jam itu kitab yang menerangkan tentang bahasa, ya khususnya bahasa Arab. Ya dikatakan jadi al-hadhara itu iqamatu fil hadar, tinggal di hadar. Dan hadar itu dia lawannya al-badu. Ya kita ada ya badui, yang kita tahu orang badui itu ya adalah orang-orang yang tinggalnya itu tidak menetap. Ya. Nah makanya kenapa orang badui tidak ada peninggalan? Ya karena memang sengaja mereka tidak mau menetap di tempat itu. Karena pekerjaannya adalah, ya mata pencariannya adalah ternak ya tadi ya. Jadi pengembala. Jadi kalau kemudian rumputnya habis, mereka berpindah. Jadi memang tidak niat tinggal di tempat itu. Nah adapun hadar itu adalah tempat yang orang itu niat memang di situ. Makanya nanti ada Qarya, yang kalau kita terjemahkan desa, ada Madinah. Ya kota itu bagian dari hadar. Nah berarti hadar itu adalah cara hidup yang seseorang itu sudah berniat tinggal di tempat itu. Dan kalau sudah niat ya menetap di tempat itu, dia akan curahkan ya pikirannya, energinya bagaimana bisa menghadirkan kehidupan yang bahagia di situ. Nah cuman ini bedanya peradaban Islam dengan peradaban non-Islam. Ya kalau peradaban non-Islam ya sudah memang tujuan mereka hidup dunia. Makanya mereka orientasinya selalu dunia. Ya peradabannya itu. Ya tapi kalau Nabi kita kan mengajarkan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Ya orang asing nggak pernah berniat kita untuk menetap di satu tempat, atau orang yang sekedar nyebrang jalan. Nah, tapi ya kita kan tahu ya dunia ini adalah darul amal, ya negeri untuk beramal. Nah, kehidupan setelah ini adalah akhirat, itu darul jaza. Ya negeri tempat kita mendapatkan balasan dari amal kita. Nah, berarti peradaban Islam itu ya peradaban yang kita curahkan ya energi pikiran kita untuk membangun dunia ini, tapi tidak untuk kita nikmati di sini. Ya karena al jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu dari jenis amalnya. Nah, kita membangun sesuatu di sini, nah kita nikmatinya di mana? Di akhirat nanti. Nah, sehingga kenapa sih Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Nah, ini ayat yang masyhur diketahui oleh kaum muslimin ya, Adzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan kita adalah untuk ibadah. Nah, ibadah ini dimensinya sangat luas sekali. Ya, kalau kemudian kita menjadi orang yang fokus pada diri kita, ya menjadi ahli ibadah, itu juga ibadah. Ya, kemudian kita perluas skalanya. Ya, keluarga kita jadikan seorang yang soleh, yang soleha, itu juga ibadah. Masyarakat kita, nah Mahdhara ingin mengambil peran yang paling maksimal. Ya, karena tadi Allah ciptakan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Nah, berarti kita harus ngurus bumi ini. Ya, jadi pertama ibadah. Nah, masing-masing punya pilihan skala mana yang mau kita ambil. Kita ingin yang paling maksimal, paling luas, yaitu memakmurkan ya buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara memakmurkan buminya Allah dengan 3 lapis ilmu tadi itu. Ya kan nggak mungkin. Ya hari ini kita bisa memakmurkan buminya Allah kalau tidak menguasai 3 lapis ilmu itu. Nah, sehingga ada ungkapan al-ilmu bi khalqillah aslun li salahid dunya. Ilmu tentang ciptaan Allah itu adalah dasar untuk kemaslahatan dunia. Nah, kalau kita tidak ambil ilmu umum itu, yang ambil siapa? Orang non-muslim. Nah, kalau orang non-muslim yang ngurus bumi ini nggak akan makmur. Karena bumi ini akan makmur kalau dimakmurkan dengan aturan Allah. Siapa yang bisa? Ya orang beriman. Nah, makanya ya kalau di Mahdhara kita ingin menghadirkan ya jadi tagline yang lain adalah generasi ulama ilmuwan. Masya Allah. Nah, jadi kalau Anda lihat begini nih, Mahdhara ini unik nih, Ustaz. Ibarat bayi, ini kan baru lahir nih. Ya, tapi ini bayinya ajaib. Mesti bayi aja pengen makmurkan bumi ya. Karena Nabi sejak awal begitu. Masya Allah. Makanya nah, sekarang ini akan menuju ke bayi ajaib tadi nih ya. Kalau tanaman sih biasa lah, ya tumbuh kecambah, kalau nutrisinya bagus cepat besar. Nah, tapi kan ini kita bicara bayi nih. Ya, bicara bayi yang ajaib tadi, yang punya mimpi besar ke sana. Nah, artinya menuju ke sana itu apa sih yang sudah disiapkan? Nah, sehingga ya
kalau saya sih sebenarnya ya ketika bicara sama Ustadz yakin. Nah tapi kalau kita lihat secara fisik nih, nah wah masa baru nggak mungkin lah. Ya kalian kan mesti baru-baru, udah diuji di mana. Ini kan pertanyaan umum pasti akan muncul seperti itu. Nah tapi paling tidak ya keyakinan saya karena melihat langsung Ustadz ya. Nah ini juga bisa menjadi yakin para orang tua ya, jadi dia tidak hanya melihat fisik ya, tapi memang ini sudah disiapkan. Nah menuju ke sana kira-kira langkah-langkahnya apa Ustaz? Baik ya, jadi kapan pekerjaan atau amalan seseorang dikatakan benar? Ya kalau ya dia mengarah kepada tujuannya. Ya jadi kalau pertama dia tidak tahu tujuannya, maka apapun yang dia lakukan ya tidak akan benar. Ya, dan kalaupun dia tahu tujuannya tapi tidak mengarah ke sana, itu juga ya tidak akan benar. Nah, Al-Quran ya sudah membimbing kita ya kemana sih tujuan akhir ya kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya bicara tentang 100 tahun ke depan, ya 1000 tahun ke depan, bahkan dunia akhirat sudah kita bahas, ya diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita punya Al-Quran ya sebagai panduan bagi kita dan sudah jelas tujuan kita, nah maka inilah yang ingin kita tapaki jalannya untuk menuju ke tujuan tersebut. Dan kalau kemudian hari ini kita baru memulai, tapi dengan keyakinan cara yang kita gunakan adalah cara yang mengikuti. Ya dahulu Nabi memulai itu, dan tujuan kita pun juga tujuan yang dahulu Nabi. Ya tujuannya seperti itu yang ya oleh orang-orang Arab atau orang-orang Mekah saat itu ini Muhammad aneh, gila. Ya dengan kondisi orang Arab yang seperti itu bicaranya tentang ya menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi gitu loh. Ini bagi mereka aneh gitu loh. Ya tapi sejak awal kan Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya rahmat bagi semesta alam. Nah ini nggak semua orang punya keyakinan itu, tapi Nabi buktikan. Ya walaupun tidak ada yang mudah, ya 13 tahun di Mekah kita tahu seperti apa. Ya 10 tahun di Madinah juga nanti seperti apa, dan memang ini estafet, kalau peradaban estafet. Nah, jadi kalau kemudian ini bayi ajaib ya karena memang Al-Quran ajaib. Ya karena kita punya Al-Quran tadi. Ya jadi insya Allah tugas kita tidak seberat Nabi dahulu ya memulai, karena kita hanya mengulang. Dan tadi kalau kemudian seseorang dia tidak tepat ya langkah yang ditempuh tadi, ada yang langsung lompat ke tingkatan ilmu ketiga, ilmu umum, tidak menguasai ilmu tentang Allah, makanya nanti sekuler. Tidak menguasai ilmu tentang perintah dan larangan Allah, tidak menguasai ilmu syar'i, nanti masalah ilmu yang dihasilkan. Atau sebagian mengatakan cukuplah jadi ulama saja. Nah ini juga salah. Ya ulama dalam artian membatasi, tidak mau masuk ke tingkatan ilmu yang ketiga, itu masalah. Nah di kita itu targetnya 3, dan 3 itu pun ya nanti kalau kita bicara tentang konsep pemuda dalam Al-Quran itu di usia yang masih sangat muda sekali, itu sudah harus menguasai itu semua. Nah berarti nanti apa sih yang diajarkan? Nah ini yang menentukan. Nah cuma pertanyaannya lagi Ustaz, ini kan karena menarik banget. Nah yang pertama pertanyaan akan muncul itu, emang Mahdoro itu tingkatannya tingkatan apa? Nah, kalau seandainya misalnya tingkatannya, oh ini tingkatan SMP, apakah misalnya udah bisa kita membentuk yang dari SD itu dari luar, tiba-tiba masuk ke SMP kita, ini kan butuh energi yang lebih besar, artinya terjadi pengulangan. Nah, ini yang harus kita ini kan, atau misalnya ya udah nggak apa-apa, tapi target kita kalau ini di luar kami, misalnya ya, nah SMP-nya saja di kami, nah kita hanya targetnya seperti ini. Nah, itu tingkatannya yang diterima di Mahdoro itu tingkatan apa, Ustaz? Baik, ya jadi ya kita ada jenjang SD, ya kemudian SMP dan SMA. Ya walaupun hari ini kita masih terima untuk jenjang SMP itu dari luar. Ya dan untuk SMA masih belum, karena memang kita bertahap dari SMP naik ke SMA. Ya tapi apakah yang demikian ideal? Ya kalau tidak dari awal. Ya kalau kita belajar kepada Nabi, sahabat yang masuk Islam itu kan ya usianya beragam. Ya artinya kurikulum Al-Quran ini bisa digunakan untuk usia berapapun. Ya dan hasil ya tadi memang lagi-lagi menyesuaikan di usia berapa dia memulai itu. Ya artinya kita tidak kemudian mengabaikan yang seperti itu, kita tetap ya akan didik sesuai dengan kurikulum yang kita ambil dari
Ya, konsep Nabi mendidik para sahabat, ya tapi idealnya memang dari jenjang sekolah dasar, ya kemudian SMP dan SMA. Ya cuman kemudian SMA ini 3 lapis ilmu sudah kita ajarkan. Ya, dan untuk ilmu syar'i bahkan kita berharap yang harusnya sekarang S1 tadi syariah segala macam itu dia sudah selesai di SMA. Dan ilmu umumnya pun juga dipelajari di situ. Makanya kalau ditanya mahdhar itu, ya apakah MAK keagamaan, IPS atau IPA, kita tidak bedakan, kita ambil semua. Nah, apakah tidak sanggup? Sanggup. Jadi manusia ini makhluk yang luar biasa. Ya sejak awal sudah Allah jadikan khalifah kok di muka bumi. Nah, sehingga kemudian hari ini lulusan mahdhar kita harapkan ketika kuliah, bahkan sampai profesor kita harapkan. Ya, dan nanti ketika masuk misalkan kuliah itu ya tadi dia akan tahu di bidang mana saya akan berkontribusi. Ya kalau dia masuk di ilmu syar'i, ya sekarang banyak hal ilmu syar'i yang kemudian memang harus digali lagi. Tapi dia sudah menguasai 3 lapis ilmu ya dengan standar yang memang minimal itu harus dikuasai. Nah cuman kendala gini, Ustaz. Ini pengalaman pribadi nih, mumpung ada antum nih, jadi saya curhat juga. Nah ini kan dulu anak saya itu kan misalnya fokusnya di Quran. Nah harapan kita dulu ya udahlah nanti SMA aja kelas 3 ya kita baru pelajaran umum untuk belajar, karena kalau Qurannya udah bagus ini kan yang mindset yang dibangun. Ya tapi ternyata ya sekelas anak-anak kita aja itu udah gak karuan belajar. Nah kebayang kalau ini misalnya mindset ini jadi pada orang-orang tua yang notabene kurang keilmuan, ya karena beda nih, kalau mahdhar beda. Kalau saya katakan bayi ajaib, ya karena bukan bayi prematur, karena sudah melanjutkan tongkat estafet kan. Ya, jadi kan kondisinya bukan prematur, dia lahir bulannya lebih malah bukan ini lagi langsung jadi ajaib. Para ulama ya, jadi lama di perut ketika keluar langsung. Ya, makanya, nah ini kan jadi yang luar biasa. Nah tinggal ya ini harus memberikan keyakinan kepada orang tua, karena kan ini kan kalau kita lihat kurikulum yang disampaikan Ustadz tadi ini kan jenjangnya panjang. Nah, apakah orang tua itu bisa bersabar, ya kan? Udah gitu permasalahannya, ya ada juga mungkin, Ustadz ini kan nggak memadai tempat kita. Nah, apakah juga dari mahdhar ini membuka peluang? Membuka peluang, ya udah untuk sekolah-sekolah yang udah berjalan, yang penting ruh mahdhar ini kami berikan juga, sehingga kami tidak butuh nama mahdharnya, tapi di dalamnya ada ruh mahdhar ini kira-kira sejauh mana, Ustadz? Karena kalau kita garap sendiri tidak akan mungkin cita-cita ini bisa terwujud. Nah, gimana? Ya jadi ya kemudian kalau hari ini kan yang jadi problem dan menjadi fokus pembahasan adalah ilmu umum. Makanya di awal di mahdhar kita langsung dudukkan di mana letak ilmu umum ini. Ya makanya kita ada 4 pertanyaan. Ya apakah ilmu umum ini bukan bagian dari ilmu Islam sehingga tidak perlu kita pelajari? Atau ilmu umum ini bisa kok walaupun awalnya bukan ilmu Islam tapi diislamisasi, dimasukkan ke dalam Islam. Atau dia sekedar murafakat tempelan, ya kalau perlu ditempel, kalau nggak perlu dibuang. Atau dia memang sejak awal bagian dari ilmu Islam. Nah maka mahdhar mengambil pilihan yang keempat, ya dia ilmu Islam sejak awal. Ya kenapa? Ya apapun yang kita bahas, ya kalau dia masih berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan makhluknya Allah, itu ilmu Islam. Nah sehingga ilmu tentang ciptaan Allah ini menarik. Ya karena dia bisa menempati 2 posisi. Ya jadi kalau tingkatan ilmu yang pertama ilmu tentang Allah. Nah salah satu cara mengenal Allah adalah lewat makhluknya. Nah itu sudah dipelajari berarti bahkan di jenjang paling awal. Tapi sentuhannya sentuhan iman. Kemudian nanti ketika sudah naik ke level yang berikutnya, ya dia menjadi bagian ilmu yang ketiga yang memang sudah mulai masuk ke logika dan akal. Nah sehingga kalau kemudian hari ini anak-anak kita ya belajar Al-Quran dulu, ya kemudian belajar apa dulu, sudah nggak usah belajar ilmu umum. Nah ini masalah. Ya karena dari ilmu umum itu sebetulnya ini bagian dari cara menanamkan iman kepada mereka, dan logikanya harus kita balik. Ya jadi kalau kemudian matematika misalkan, ya karena kalau kita mengenal Allah, ini semua ciptaan Allah itu ada hitungannya. Ya panjang, lebar, tinggi, ini kan hitungan angka. Sehingga kalau ya seseorang itu menggunakan logika begini, nggak apa-apa lah anak-anak kita nggak bisa matematika. Ya karena anak kita itu fokus belajar Al-Quran, ya fokus menghafal Al-Quran. Ya wajar kalau anak tetangga kita itu karena nggak belajar Al-Quran, diprivatkan matematika makanya pinter. Nah saya balik, nggak begitu logikanya.
kalau anak tetangga kita yang tidak belajar Al-Quran saja menguasai matematika, nah apalagi anak kita yang hatinya, pikirannya itu diisi dengan Al-Quran, maka harusnya lebih mudah belajar matematika, dan itu kita terapkan di Mahdharo. Nah, tapi gini Ustaz, ini banyak ya sebagai pembelaan di dunia pondok-pondok hari ini, ya kan? Pembelaan ini yang saya lihat sebenarnya ketidakmampuan mereka menggarap tentang keilmuan yang ketiga ini, ya, lapis yang ketiga ini. Nah, tapi akhirnya udah nggak perlu belajar, belajar itu matematika, fisika, kimia, nggak perlu, ya, karena kita harus mencetak hanya kader-kader untuk menjadi ulama. Nah, ini yang menjadi pembenaran. Nah, yang kedua, ya kadang juga termasuk dengan olahraga, Ustaz. Ini kan dalam dunia pendidikan. Kalau kita bicara tentang tadi mau memakmurkan bumi, berarti kan fisik kita juga harus kuat. Ya, fisik kita kuat, kan bagian dari fisik kuat itu adalah olahraga. Nah, terkadang olahraga sunnah yang hari ini dimunculkan juga, kadang malah beberapa pondok nggak perlu. Kita nggak perlu ada perlombaan, ikut segala macam. Nah, padahal ini kan harus kita pikirkan. Nah, seharusnya ketika iman kita sudah baik, adab kita baik, terujinya kan di arena. Ya kan, Ustaz? Nah, bagaimana ini yang membedakan olahraga sunnah yang betul-betul dipegang oleh anak yang memiliki iman dan adab yang baik akan terbukti. Nah, apalagi dia bisa prestasi, ya kan, Ustaz? Nah, maka ini yang harus kita sebenarnya menjadi PR besar kita. Ya, nah cuman tadi pertanyaan yang tadi belum terjawab, Ustaz. Nah, apakah Mahdharo ini kalau misalnya nanti teman-teman yang punya pondok-pondok di luar ya tertarik nih, ya karena kan kalau kita lihat kantor Mahdharo ya sederhana sekali, artinya begitu. Tapi di kesederhanaan itu ibarat rumah kecil. Ya, perabotannya penuh, Ustaz. Ya, tapi banyak orang yang rumahnya besar, perabotannya kosong. Ya kan? Nah, ini kan harus sinergi nih. Ya, kita punya perabotan banyak, tapi nggak punya rumah besar. Nah, mereka punya rumah besar, tapi nggak punya perabotan. Nah, maka sinergi. Nah, apakah Mahdharo itu membuka diri nih? Ya, untuk berbagi kurikulum kepada mereka sehingga memberikan perabotan-perabotan yang mereka butuhkan sehingga rumah mereka menjadi besar dan bermanfaat, Ustaz. Ya, jadi kalau tadi ya sebelum ke situ, kalau kemudian sebagian memberikan pembenaran, ya ketika akhirnya ya ilmu umum itu ditinggalkan, ya karena memang sejak awal sudah salah menempatkan ilmu umum, ya karena hanya murafakat tempelan, ketika mau dikejar nggak kekejar, ya kenapa? Karena memang sudah salah langkah sejak awal. Nah, maka memang harus ya dibetulkan konsepnya. Ya makanya konsep ini seperti timbangan. Kalau timbangannya sudah salah, kita mau nimbang apapun akan salah. Nah, ini yang harus diluruskan. Dan ya Mahdharo ya karena kita orientasinya adalah akhirat ya, dan nggak ada kebangkitan itu kok kemudian hanya melalui beberapa orang. Dia harus kolektif. Nah, maka kita sangat terbuka. Bahkan ini kurikulum bukan milik Mahdharo karena kita hanya ya mengulang kembali, ya makanya kalau ditanya landasannya apa dari Al-Quran, kita akan sebutkan. Ya landasannya apa di sunnah, kita akan sebutkan. Ya ini kalau di Sirah Nabawiyah prakteknya seperti apa, kita akan sebutkan. Ya dan sehingga ya terbuka siapapun yang kemudian ingin mengadopsi fikroh ini ya sangat terbuka Mahdharo. Dan kalau kemudian tempat hari ini ya kalau kita lihat Nabi ya, jadi ini juga semoga bukan pembenaran ya, tapi memang kalau kita ikuti Sirah Nabawiyah jalannya begitu. Ini bukan pembenaran, tapi memang kondisinya benar, Ustaz. Kondisinya benar. Ya kan kita jujur. Betul. Ya makanya Nabi itu sampai mencari tempat ya di tahun ke-10 kenabian kan ke Thaif tidak diterima, kemana tidak diterima. Ya Allah hadirkan suatu saat. Jadi nanti kalau kita kembalikan ke konsep syukur, ya apa sih syukur itu? Ya syukur itu adalah menggunakan apa yang Allah kasih sesuai dengan ya perintah Allah. Dan pertanyaannya, ya apakah yang Allah kasih sekarang sudah kita syukuri dengan memaksimalkan semuanya? Jangan-jangan belum. Nah kalau kemudian belum, ya kalaupun Allah tambah itu bukan kebaikan, tapi justru itu menjerumuskan ya ke dalam keburukan. Seolah kita maksa Allah, ya Allah saya minta nih. Ya memaksa terus, Allah kasihnya bukan dikasih dalam keadaan ridho, tapi Allah limparkan tadi itu. Ya jadi bangunannya besar, ya tapi Allah nggak ridho gitu loh, karena maksa. Nah maka kita tidak demikian. Kita ya tempat yang ada kita syukuri, kita maksimalkan. Kalau Allah sudah merasa ini butuh kok gitu loh, akan Allah hadirkan. Nah tapi yang kecil ini, nah tugas kita sudah maksimal atau belum? Jangan-jangan belum. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kalau tiba-tiba Allah kasih besar, nggak siap SDM-nya, nggak siap jaga hatinya juga, ya juga masalah. Betul. Ya, Ustaz, baik. Ya, ini untuk para ayah bunda sekalian. Ya, mungkin semuanya mesti bertanya, wah
tidak mungkinlah peradaban itu bisa berjalan kalau cuman begini-begini aja sebatas teori. Nah, jadi tidak akan mungkin juga ya, karena ayah bunda tidak terlibat. Maka kami berharap mungkin atau tidaknya itu adalah peran serta kita untuk membuktikan peradaban itu akan berdiri atau tidaknya, nyata atau tidaknya. Nah, yang kedua ya, karena tadi ini adalah bayi ajaib. Nah, pasti dia juga akan menjadi remaja yang ajaib, dewasa ajaib, dan nanti di usia tuanya juga dia akan ajaib. Karena dia tidak melalui hanya dari tangga yang pertama, tapi dia udah langsung terjadi lompatan karena tongkat estafetnya kita pegang. Nah, makanya saya mengajak nih untuk ayah bunda semuanya. Ya, jadi karena Mahdoro ini punya konsep yang cukup besar dan konsep yang luar biasa. Jadi yang punya tempat misalnya mubazir, misalnya di wilayah Bogor segala macam. Nah, ayo kita hidupkan. Nah, paling tidak tempat itu nanti menjadi saksi kita di yaumil akhir ya, sebagai bangkitnya peradaban. Jadi daripada tempat itu nggak jelas ya, kita akan kelola dengan baik untuk mendidik anak-anak kita. Ya, dan kita juga akan membantu, insya Allah akan membantu ya untuk menyebarkan ini semakin banyak, dan untuk pondok-pondok juga yang penasaran nanti insya Allah. Karena gini, Ustadz Ali ini saya dengar langsung ya waktu kita diskusi. Nah, beliau juga mengundang ahli matematika. Waktu itu kita bahas tentang matematika. Jadi ada salah satu profesor matematika itu memuakafkan dirinya untuk kita akan buat kurikulum. Jadi nanti kita akan rubah konsepnya. Ternyata ya tidak hanya ahli Quran, tapi juga mereka bisa ahli sains. Ya, jadi ikutin kita terus dan doakan terus kami ini tetap istiqomah ya, supaya dunia pendidikan ini tidak hanya sebatas teori saja, tapi kita bisa aplikasikan sehingga kita bisa bangga di depan Rasulullah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair dengan sesuatunya. Insya Allah kita akan bikin jadwal terus dan memberikan sesuatu yang baru untuk para orang tua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.